Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PT Code Blocker. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu judulnya Dynamic System Development Method. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Aulia Febiani. Yang pertama yaitu pembahasan. Yang pertama ada definisi DSDM, yang kedua ada sejarah perkembangan DSDM, yang ketiga ada model dimensi DSDM, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan DSDM, yang kelima ada perbandingan DSDM, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, definisi DSDM. Dynamic System Development Method atau DSDM merupakan salah satu metode agil dan pengembangan tahap lanjut dari metode Rapid Application Development atau RAD yang dikembangkan tahun 1990 oleh sekelompok vendor SI dan para ahli di Inggris. Perkenalkan, nama saya Nuril Imron. Sejarah perkembangan DSDM. Konsorsium DSDM didirikan pada tahun 1994 oleh Asosiasi Vendor dan Ahli di bidang rekayasa perangkat lunak dan dibuat dengan tujuan bersama-sama mengembangkan dan mempromosikan kerangka kerja RAD independen. Dengan menggabungkan pengalaman praktik terbaik mereka, asal-usulnya adalah acara yang diselenggarakan oleh Butler Group di London. Orang-orang di pertemuan itu semuanya bekerja untuk organisasi blue chip seperti British Airways, American Express, Oracle, dan Logical. Perusahaan lain seperti Data Science dan Allied Domestic telah diserap oleh organisasi lainnya. Pada Juli 2006, DSDM Public Version 4.2 tersedia bagi individu untuk dilihat dan digunakan. Namun, siapapun yang menjual kembali DSDM harus tetap menjadi anggota konsorsium nirlaba. Pada tahun 2014, buku pegangan DSDM tersedia secara online dan publik. Selain itu, template untuk DSDM dapat diunduh. Pada bulan Oktober 2016, konsorsium DSDM berganti nama menjadi Agile Business Consortium atau ABC. Agile Business Consortium adalah organisasi nirlaba independen vendor yang memiliki dan mengelola kerangka DSDM. Model dimensi DSDM. Feasibility. Menilai kelayakan pengerjaan proyek. Fungsional model interaction, mengidentifikasikan prototipe fungsional, menyetujui jadwal, membuat prototipe fungsional, meninjau prototipe fungsional. Design and build, mengidentifikasi prototipe rancangan, menyetujui jadwal, membuat prototipe rancangan, meninjau prototipe rancangan. Implementation, persetujuan penggunaan, melatih pengguna, penerapan. Perkenalkan, nama saya Friandi Askar, dan saya akan membacakan bagian kelebihan DSDM. Yang pertama, menyajikan kerangka kerja atau framework untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas melalui penggunaan prototyping yang
inkremental dalam lingkungan yang terkondisikan. Yang kedua, membangun software dengan cepat. Yang ketiga, DSDM dapat dikombinasikan dengan XP. Selanjutnya, kekurangan DSDM. Yang pertama, setiap iterasi bergantung pada prototipe sebelumnya. Kedua, menentukan skop dari suatu prototipe proyek tidak pernah selesai. Ketiga, dokumentasi seringkali tidak lengkap karena fokus pada pembuatan prototipe. Yang keempat, isu-isu mengenai sistem backup dan recovery, sistem performance, dan sistem security kurang diperhatikan dan sering terlupakan. Nama saya Irene Palebangan. Di sini ada perbandingan DSDM dengan metode lainnya. Di sini ada 3 perbandingan di mana ada fitur, DSDM, dan XP. Nah, di mana fitur ini ada kebutuhan analisis dan pemodelan bisnis, kemudian analisis dan desain, implementasi dan pengembangan, manajemen proyek, ukuran proyek, konfigurasi perubahan manajemen, dan pasangan pemrograman. Nah, itu bagian dari fitur. Kemudian di DSDM ini dimulai dengan pembuatan laporan kelayakan, seperti prototip kelayakan dan rencana proyek. Kemudian, hal ini tidak diperlukan analisis dan desain, tetapi telah digunakan hanya prototip untuk mengelola. Kemudian ada pemahaman umum arsitektur teknik, dan diprioritaskan daftar persyaratan dengan rencana garis besar atau prototyping. Kemudian ada proyek besar atau kecil. Ada produk yang sering disampaikan pada tingkat yang sangat cepat dan membutuhkan untuk kontrol proyek. Itu DSDM-nya. Kemudian di XP ini ada memiliki cerita dari user dengan umpan balik komunikasi. Kemudian hal ini untuk mengembangkan dengan desain dan sistem yang sederhana metafora. Kemudian XP memiliki beberapa tugas yang diperlukan, rilis kecil, integrasi terus-menerus, kepemilikan koleksi, kemudian refactoring dan pemrograman pair. XP perlu memperkirakan dan memiliki iterasi rencana, kemudian proyek kecil tidak perlu dan tidak diperlukan pemrograman pair. Nah, di sini dari pembahasan DSDM ini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, metode DSDM digunakan selama pembangunan aplikasi dan sangat membantu seperti adanya komunikasi antara tempat penelitian dan pengembangan dalam mengembangkan aplikasi. Selain itu, dari hasil aplikasi yang dibangun, didapat bahwa data dapat tersimpan lebih akurat daripada apa yang terjadi selama ini di tempat penelitian. Oke, baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu PT Kode Blocker. Kalau ada sanggahan atau komentar, silakan komen di kolom komentar. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Saya Ahmad Ilham. Dan rekan saya mewakili rekan saya. Kalau ada kesalahan tolong dimaafkan.